Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku semua, anak-anakku semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, merupakan sebuah perbuatan dosa yang amat dibenci oleh Allah dan dosa yang sangat besar setelah syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku semua, dari surat Al-Isra ayat 23, firman Allah ini tegas sekali bahwa kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai anak dari kedua orang tua kita, setelah kita diperintahkan oleh Allah menyembah Allah, urutan yang kedua adalah kita diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian ayat yang lain juga Allah menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian selanjutnya, setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya, yang kedua Allah mengingatkan kepada kita, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pula kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Sahabat-sahabatku semua, rahimakumullah, dari ayat kedua ini dalam surat An-Nisa ayat 36 juga Allah kembali menegaskan, Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk menyembah kepadanya. Allah juga melarang kepada kita jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kita percaya kepada paranormal, dukun dan sebagainya. Kita tidak yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah.
itu sudah termasuk salah satu bentuk kemusyrikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Allah juga menegaskan setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah, kita diperintahkan oleh Allah juga untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, Allah juga melanjutkan ayat ini. Berbuat baiklah kepada kerabat-kerabat kalian, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang suka menghardik anak yatim. Berbuat baiklah kepada mereka, kerabat kita, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh. Karena sesungguhnya di akhir ayat ini Allah menegaskan, Allah itu tidak suka. Kalau Allah tidak suka berarti mafhum mukhalafahnya adalah Allah benci terhadap orang-orang yang memiliki sifat sombong yang ada dalam dirinya dan suka membanggakan dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku semua, ayat yang ketiga yang serupa terkait dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua juga ditegaskan, dijelaskan di dalam Quran surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan bertambah lemah. Kemudian ibunya juga telah menyapihnya dalam usia 2 tahun. Kemudian yang terakhir, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kalian kembali. Sahabat-sahabatku semua, di ayat yang ketiga ini juga Allah menegaskan kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita, ibu kita terutama, telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Kemana-mana kita dibawa. Ibu mengandung kita dalam keadaan susah dan lemah yang bertambah lemah. Apalagi ketika ibu kita melahirkan kita, sakitnya luar biasa. Dan kemudian setelah kita lahir, ibu kita menyusui kita, merawat kita dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Maka ketika kita sudah tumbuh dewasa, tumbuh besar, dan menjadi orang yang sukses, jangan pernah kita melupakan ibu kita. Jangan pernah kita melupakan jasa kedua orang tua kita. Karena merekalah yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses. Karena merekalah, doa merekalah, kasih sayang merekalah, perjuangan merekalah, kita menjadi anak yang sukses. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku, ayat yang keempat juga Allah menegaskan dalam Quran surat Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sahabat-sahabatku semua, pada ayat yang keempat ini etika dan kewajiban kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita diatur dalam Islam, dalam Al-Quran. Walaupun kedua orang tua kita jahat kepada kita, walaupun kedua orang tua kita memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetap
kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita boleh menolak ajakan kedua orang tua kita kalau ajakan mereka adalah ajakan yang dilarang oleh Allah. Namun penolakan yang kita lakukan harus dilakukan dengan cara yang baik. Tolaklah dengan bahasa yang halus, tidak dengan menggunakan bahasa yang menyakitkan hatinya. Karena kita masih tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka durhaka kepada Allah, walaupun mereka mengajak kita untuk mempersekutukan Allah. Namun yang harus kita diperbolehkan oleh Allah untuk menolak ajakan orang tua ketika mereka mengajak perbuatan-perbuatan menuju kepada perbuatan dosa atau maksiat atau mempersekutukan Allah dan sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku dan anak-anakku semua. Kemudian dalam hal ini juga Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasul, amal apa yang paling dicinta oleh Allah? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah salat pada waktunya. Kemudian qala bertanya lagi Ibnu Mas'ud kepada Rasul, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Amalan yang paling dicinta oleh Allah. Kemudian qala, Rasulullah menjawabnya, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Qala, Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasul, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, Rasulullah pun menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Dan juga telah disebutkan setelah perintah bertauhid, perintah menyembah kepada Allah, sebagaimana pada ayat-ayat yang telah disebutkan tadi. Ini berarti menunjukkan bahwa birrul walidain adalah masalah yang sangat penting. Pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah berbakti. Birrul walidain merupakan pintu surga. Surga ini memiliki beberapa pintu, dan salah satunya adalah pintu birrul walidain. Rasulullah SAW telah menegaskan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam hadis yang sahih dan juga disahihkan oleh Imam Albani. Rasulullah bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah kedua orang tua kalian. Namun jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Anak-anakku semua, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hadis ini sangat keras, sangat tegas bahwa ketika kita ingin masuk ke dalam pintu surga, maka Rasulullah menegaskan, jaga kedua orang tua kita. Jagalah kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah berusia lanjut, di masa mereka, dalam masa penjagaan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga mereka. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku semua. Namun sebaliknya, kalau kita tidak ingin memasuki pintu surga, maka silahkan kalian sia-siakan orang tua. Berarti kalau kita menyanyiakan orang tua kita disia-siakan, maka tidak akan masuk surga, kata Rasul. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Sahabat-sahabatku dan anak-anakku yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan
ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu dari ayat Allah, firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah terkait dengan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua kita, birrul walidain. Semoga hal ini bisa menjadikan diri kita sebagai anak yang soleh, yang mampu mengabdikan diri kita kepada kedua orang tua kita. Kita mampu menjadi hamba Allah yang senantiasa menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, dan kita menjadi orang-orang atau anak-anak yang soleh yang Allah ridhoi, dan insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya di akhirat nanti. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.